Assalamualaikum sahabat Peunjunan Fishing. Selamat pagi. Jadi pada pagi hari ini saya turun ke kolam belakang rumah saya, teman-teman ya. Jadi tujuan saya turun ke kolam belakang rumah ini yaitu adalah untuk menangkap ikan sepat menggunakan sesuduk. Satu kali serokan saja, teman-teman ya. Pas saya turun langsung mendapatkan banyak sekali ikan sepat. Ini adalah ikan sepat yang saya dapatkan. Rencananya saya gunakan untuk pasang tajur. Setelah saya mendapatkan umpan, saya langsung saja menuju ke persawahan untuk menuju ke spot yang pertama. Spotnya cukup jauh, sekitar 1,5 km dari rumah saya. Setelah lama menempuh perjalanan, akhirnya saya ingin buang air kecil. Karena di sini tidak ada WC, jadi saya buang air kecilnya di samping pohon jeruk. Ini adalah tajur yang pertama yang saya pasang di spot persawahan. Ukuran sepat yang saya gunakan besarnya seperti ini. Saya lanjut melakukan pemasangan tajur yang kedua dan seterusnya. Tajur yang ketiga dan selanjutnya saya pasang di sini. Setelah itu saya melanjutkan pemasangan tajur menuju ke spot rawa galam ataupun hutan rawa yang banyak ditumbuhi hutan galam. Akhirnya saya telah sampai di hutan menuju ke hutan rawa galam. Hutan ini cukup menakutkan karena di hutan ini sering muncul ular besar. Di sini saya menemukan satu buah parit di tengah hutan. Jadi saya coba pasang tajur di sini. Pemasangan tajur saya lanjutkan di sepanjang parit yang ada di hutan ini, teman-teman ya.
Selanjutnya saya coba pasang tajur di pinggir sungai yang masih di areal hutan ini teman-teman. Sambil menunggu tajur saya dimakan oleh ikan, saya pergi ke hutan galam. Kayu galam yang saya tebang ini rencananya akan saya gunakan sebagai kayu bakar. Kayu galam ini saya potong-potong menggunakan gergaji yang telah saya bawa dari rumah. Kayu galam yang telah saya potong-potong, saya pukul-pukul supaya mudah untuk melepas kulitnya. Setelah kulit kayu galam saya lepas, baru kayu galam ini saya ikat untuk saya bawa pulang ke rumah. Sesampai di rumah, kayu galam tadi saya jemur untuk dikeringkan. Nanti akan saya gunakan sebagai kayu bakar. Sekitar pukul 12 siang, saya balik lagi ke persawahan untuk memeriksa ataupun mengecek tajur yang telah saya pasang. Tajur yang pertama saya cek ternyata zonk. Tajur yang kedua ternyata juga zonk. Setelah itu saya coba ke hutan rawa untuk mengecek tajur yang telah saya pasang. Untuk tajur yang pertama di spot ini ternyata umpannya habis. Tajur yang selanjutnya
ternyata umpannya juga habis. Dan akhirnya ternyata saya melihat tajur saya bergerak-gerak seperti ada sesuatu yang menarik di dalam air. Ternyata benar saja ada satu ekor ikan gabus berukuran sedang yang memakan umpan tajur saya. Tetapi saya agak kesusahan untuk menariknya karena senar saya kelilit di tanaman air. Dengan perjuangan yang keras, akhirnya saya berhasil membawa ataupun menarik ikan gabus ke atas jalan. Setelah saya melepas mata kail, ikan gabus ini sempat memberontak dan hampir saja lepas. Alhamdulillah saya berhasil untuk menangkapnya kembali. Saya coba untuk memeriksa tajur yang selanjutnya. Saya melihat tajur saya hampir saja dibawa ke dalam air. Senarnya begitu kencang, senarnya masuk ke bawah tanaman air, yaitu adalah tanaman kayambang, dan juga di atas permukaan airnya banyak ditumbuhi rerumputan banta dan juga rerumputan batu, teman-teman ya. Dan benar saja setelah saya raba dan saya angkat, ternyata saya mendapatkan satu ekor ikan gabus yang berukuran cukup besar, teman-teman ya. Selanjutnya saya coba memeriksa tajur yang terakhir. Ternyata tajur saya yang terakhir ini umpannya masih ada, tetapi umpan tajur saya kali ini sudah mati. Setelah itu saya pulang. Di perjalanan menuju pulang, saya melihat pohon nangka saya belajar berbuah walaupun buahnya masih kecil. Umur pohon nangka ini sudah 5 tahun. Di sini juga saya melihat beberapa buah pohon jeruk dari kebun saya dan melihat pohon-pohon pisang, nanas, beserta pohon kuini. Ini adalah kayu bakar yang telah saya jemur. Kayu bakar ini telah saya belah menggunakan parang, yang nantinya kayu bakar ini akan saya gunakan untuk menggoreng ikan hasil tajur. Walaupun ikan ini cuma 2 ekor, tetapi cukup untuk sekali makan. Ikannya saya kasih bumbu garam, asam jawa, dan juga bawang. Setelah itu saya aduk-aduk hingga merata. Sambil menunggu garam meresap pada ikan yang telah saya kasih bumbu, saya membuat cacapan dari mangga muda, yang mana cacapan ini saya kasih garam dan micin secukupnya, ada cabai, dan saya kasih sedikit irisan bawang merah. Setelah bahan cacapan sudah siap,
Baru saya masukkan air secukupnya pada cacapan yang telah saya siapkan ini. Setelah itu saya coba untuk menghidupkan api di dapur menggunakan kayu bakar. Setelah minyaknya cukup panas, baru saya masukkan ikan gabus ini untuk digoreng ke dalam wajan. Ikan goreng pada gorengan pertama sudah matang dan saya angkat, lalu saya masukkan ke dalam piring. Selanjutnya saya masukkan ikan gabus ke dalam wajan pada gorengan terakhir. Ikan gabus gorengan terakhir sudah matang dan siap untuk disajikan. Ikan gabus goreng dan cacapan mangga muda ini sangat enak apabila disajikan dengan nasi yang masih panas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah suapan pertama untuk kalian. Oke teman-teman, sekian dulu konten dari saya. Semoga video ini dapat menghibur teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.